والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Kata beliau, musabbitil ahkami bil usuli mu'ini man yasbu ilal usuli. Nah, ini kaidah yang sangat bagus sekali, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengikat hukum-hukum itu dengan apa? Dengan dasar-dasar pokok. Sehingga terkadang kita menghukumi ada dasarannya. Namanya yang itu nanti akan menolong, membantu seseorang yang apa? Yang dia itu cenderung atau suka untuk sampai kepada tujuannya. Paham ya? Yasbu itu yamil artinya. Cenderung atau condong untuk apa? Agar sampai kepada tujuannya. Karena apa? Man hurrima al-usul, hurrimal wusul. Barang siapa yang diharamkan, nah barakallahu fikum, dasar pokoknya, maka dia juga diharamkan untuk sampai. Paham belum? Dasar pokoknya Al-Qur'an Sunnah, sampai ke mana? Ke surga itu loh. Kalau dia diharamkan memahami Al-Qur'an Sunnah, diharamkan untuk mengikuti Al-Qur'an Sunnah, maka diharamkan juga apa? Dia untuk masuk surga. Nah barakallahu fikum, seperti itu. Yang seperti itu perlu diperhatikan. Kita lihat sini. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, hadhihi bara'atu istihlalin, naam, wadihatin awdah minal ula. Ini adalah apa? Naam, adalah bara'atu istihlal wadihatun awdah minal ula. Ini lebih jelas lagi daripada yang pertama. Apa kemarin bara'atul istihlal namanya? Istilahnya apa kemarin? Seorang mu'alif mendatangkan apa? Seorang mu'alif mendatangkan suatu kalimat di dalam muqaddimahnya, pembukaannya, yang kalimat tersebut ada sangkut pautnya dengan pembahasan yang ada dalam kitab tersebut. Intinya menyinggung. Al-mu'allif menyinggung dengan suatu kalimat di muqaddimahnya, pembukaannya, dengan apa? Dengan kalimat yang ada keterkaitan apa? Pada pembahasan kitabnya. Seperti siapa yang melakukannya? Al-Imam Ibnu Hisham rahmatullah alaih dalam apa? Dalam Qatrun Nada. Ya, dalam Qatrun Nada beliau menyebutkan ya, liman khafadha, liman nasaba, liman barakallahu fikum rafa'a, itu kan ada keterkaitan ilmu nahwu, nasab, rafa', khafad, ya enggak? Di sini juga kemarin sudah kita lewati. Nah, beliau menyinggung dengan apa kemarin? Mu'id sama apa? Mubdi. Mubdi itu usulnya, mu'id itu apa? Nah, barakallahu fikum furu'nya kan itu. Nah, ini kata beliau, ini sekarang ada bara'atu istihlal wadhi'ah. Ada bara'atu istihlal yang sangat nampak. Awdah minal ula, lebih nampak lagi daripada yang pertama kemarin. Apa itu? Mengenai barakallahu fikum, hukum-hukum itu ditetapkan dengan landasan atau dasar pokoknya. Kita lihat. Qauluhu musabbitul ahkam bil usul, ay annahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala sabbatal ahkam bi usuliha. Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum-hukum itu berdasarkan apa? Landasan-landasan dasar pokoknya. Paham belum? Hukumnya kenapa kok haram khamr? Karena memabukkan. Paham ya? Jadi seperti itu, landasan pokoknya, usulnya itu dipegang erat-erat. Nah, wa usul ahkam adilatuha, maksudnya hukum-hukum itu maksudnya apa? Allah Ta'ala ikat dengan apa? Dengan usul. Usul ini maksudnya adalah dalilnya. Jadi usulnya Al-Qur'an dan As-Sunnah, itu usul yang paling kuat, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun ijma' sama qiyas itu cabangnya. Maksudnya ijma' sama qiyas itu bisa diterima kalau tidak berseberangan dengan apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham soalnya ya? Jadi ijma' sama qiyas itu bisa jadikan hujjah selama tidak berseberangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau usul yang paling usul apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam, kita lihat. Wa sumiyat usulan, kenapa dinamakan usul? Dinamakan landasan pokok, pondasi, li'annal ahkama tubna 'alaiha. Karena hukum-hukum itu dibangun di atasnya. Hukum haram, halal, makruh, sunnah dibangun di atas dalil, iya enggak? Dibangun di atas dalil. Walihada idza ata bil mas'alati fil mughni yaqul al aslu fi hadza qaulu ta'ala. Ini penting nih untuk memahami kalamnya seorang ulama. Oleh karena ini kalau barakallahu fikum datang dalam suatu permasalahan dalam kitab Al-Mughni, karya siapa? Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah punya kitab fikih namanya Al-Mughni. Kalau antum baca tulisan di dalam
Paham ya? Al-aslu fi hadza, ad-dalil fi hadza. Paham ya? Jadi dalilnya dalam masalah ini qaulu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala ila akhir ayat. Paham belum? Jadi kita pentingnya memahami kalamnya ulama penting sekali. Karena seperti Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, nah barakallahu fikum, beliau kalau menyebutkan dalam tafsir Al-Qur'annya bukan wa tafsiru qouli ta'ala, wa ta'wil. Wa ta'wilu qouli ta'ala. Nah, kalau antum enggak paham makna ta'wil, bingung nanti. Katanya ta'wil itu haram katanya. Kita katakan ta'wil yang mana dulu? Kalau ta'wil maknanya tafsir boleh. Nah, pentingnya memahami kalam ulama terkadang pengaruhnya untuk memahami tadi itu. Paham ya? Ta'wilu qouli ta'ala, kalau Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya wa ta'wilu qouli ta'ala, maksudnya apa? Wa tafsiru qouli ta'ala. Paham maksudnya? Karena ta'wil kalau maknanya tahrif haram. Ya kan? Nah, barakallahu fikum, memalingkan makna dari apa? Dari zahir lafadznya. Paham maksudnya? Ayo na'am barakallahu fikum. Di sini Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Mughni, beliau menggunakan lafaz al-aslu. Al-aslu fi hadza qaulu ta'ala. Maksudnya apa al-aslu? Dalil. Paham belum? Ini untuk menjelaskan makna apa tadi? Hukum-hukum itu diikat dengan usulnya. Usulnya maksudnya dalil-dalilnya gitu loh. Mahum insyaallah? Ayo na'am. Dalil itu kan landasan pokok. Wa adillatul ahkam, dan dalil-dalil hukum itu sayati fi nadmi anha arba'ah. Masyaallah. Sedangkan dalil-dalil hukum, nah hukum itu muncul akan datang dalam pantun nanti bahwasanya ada 4. Dalil-dalil itu ada 4. Apa 4 tersebut? Alkitab, was sunnah, wal ijma' wal qiyas as-sahih. Qiyas yang sahih sudah kita lewati dulu dalam kitab apa? Al-Usul min ilmi usul. Kitab berikutnya juga, kitab apa kemarin? Dan barakallahu syarah Nadmil Waraqat. Paham ya? Bahwasanya apa? Bahwasanya qiyas itu harus ada ikatan sahih. Karena qiyas itu ada 2, qiyas yang as-sahih atau qiyas batil yang dikenal dengan qiyas fasidul i'tibar. Qiyas apa? Fasidul i'tibar itu qiyas yang batil. Paham ya? Dipandang dan rusak. Paham ya? Jadikan bahan pertimbangan rusak, itu namanya qiyas yang fasid. Siapa pertama kali yang bikin qiyas? Qiyas yang fasid siapa? Iblis laknatullah alaih. Kapan terjadinya? Yang dijadikan dalil oleh Al-Imam Asy-Syanqiti rahimahullah taala di dalam kitab Mudzakirah itu, beliau berdalilkan bahwasanya awalu man qasa iblis. Pertama kali bikin qiyas yang rusak itu iblis. Mereka, barakallahu fikum, para ulama menyebutkan kisah qiyasnya iblis ketika apa? Suruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sombong dia. Ana khairum minhu katanya. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, gitu ya. Itu. Engkau menciptakan aku dari api sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Iblis menganggap api itu lebih baik daripada tanah. Ini keliru. Padahal tanah dengan api lebih baik mana? Tanah. Kenapa? Kenapa? Alhamdulillah. Tanah sama api lebih baik tanah, kenapa? Kira-kira. Jawab aja, enggak masalah, santai aja, nanti dibantu yang lainnya kalau belum lurus. Kenapa? Antum Ibrahim. Api sama tanah lebih bagus mana? Tanah. Padahal antum kalau memasak Indomie butuh api. Ya enggak? Tanpa api enggak matang kan ini? Masakan-masakan ini kan? Apa? Kalau api buat atap neraka, terus kalau tanah? Sifat yang paling global aja. Api sama tanah bagus mana, Abu Abdurrahman? Kenapa? Sedangkan api membakar, menghancurkan, itu sifat identiknya seperti itu ya, sifat globalnya. Para ulama menyebutkan kalau api itu merusak sifatnya, merusak, membakar. Tapi kalau tanah itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu iblis menggunakan qiyas yang fasid. Suruh sujud enggak mau, malah sombong dia. Allahu musta'an. Kita lihat berikutnya. Jadi, barakallahu fikum, dalil-dalil hukum itu ada 4 ya. Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', qiyas yang sahih. Kata beliau, al-ahkam, apa itu ahkam? Hiya ma yasbut bi khitab syara' min ijabin aw tahrimin aw karahatin aw istihbabin aw ibahatin. Hukum-hukum itu maksudnya adalah apa? Adalah sesuatu yang telah tetap dengan dalil. Khitab syara' itu Al-Qur'an was sunnah. Ngartikannya gitu. Khitab syara'. Itu maksudnya Al-Qur'an was sunnah. Yaitu apa-apa yang telah tetap
Nah, apa-apa yang ditetapkan berarti mayusbat ya, mayusbat bi khitab syara', yaitu apa-apa yang ditetapkan dengan dalil Al-Qur'an was sunnah. Ngartikan khitab syara' itu Al-Qur'an sunnah. Berupa ijab kewajiban, atau tahrim pengharaman, atau karahah pemakruhan, atau istihbab, nah barakallahu fikum pengsunahan, atau ibahah pembolehan. Maksudnya, jadi untuk mewajibkan, mengharamkan, makruh, sunnah, pembolehan itu apa? Itu ditetapkan dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Karena kalau antum mengartikan letterlek perkata sulit ini khitab syara'. Sesuatu yang ditetapkan dengan apa? Dengan barakallahu pembicaraan syariat. Paham ya? Kenapa kalau dikatakan pembicaraan syariat? Karena Al-Quran kalamullah. Hadis juga apa? Hadis juga kalamur Rasul. Dua-duanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, dilafadzkan, yuntak. Nah, ngartikannya jangan khitab syara' atau artikan letterlek jangan, tapi Al-Qur'an sunnah itu aja. Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Jadi hukum-hukum itu adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah berupa wajib, haram, makruh, sunnah, mubah. Paham maksudnya ya? Naam. Wa usul ahkam isnani yatafarra' anhuma isnan, masyaallah. Sedangkan yang namanya dalil-dalil hukum itu, landasan pokok hukum itu ada dua. Dan tercabang dari keduanya itu dua lagi. Apa dua itu yang inti tadi? Al-Quran dan As-Sunnah. Tercabang dari Al-Quran Sunnah, ijma' dan qiyas yang sahih. Nah, itu maksudnya. Amal awalan. Adapun yang dua pertama, fahuma al-kitab as-sunnah. Fa innahuma aslul usul, masyaallah. Kitab as-sunnah itu adalah apa? Aslul usul. Adalah barakallahu fikum inti daripada landasan pokok yang ada. Inti daripada semua dalil adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Paham ya? Aslul adillah. Aslul usul ay aslul adillah. Paham ya? Nah, inti dari semua dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Wa alaihi ma madarul ahkam syar'iyyah min aqdiyah wa qauliyah wa fi'liyah. Maka di atas keduanya itu Al-Quran Sunnah berputarnya apa? Berputarnya hukum-hukum syar'i berupa keyakinan, ucapan dan perbuatan. Wa amal aslan al-akhiran al-far'an, adapun dua apa? Dua dalil yang lain yang cabang tadi itu, fahumal ijma' wal qiyas sahih. Dua-duanya adalah ijma' dan qiyas sahih. Paham ya? Jadi aslul usul itu aslul adillah. Sumber semua dalil Al-Qur'an Sunnah. Dari Al-Qur'an Sunnah tercabang apa tadi? Al-ijma' dan qiyas yang sahih. Nah, karena qiyas itu macam-macam bentuknya. Hadhihi al-usulul arba'ah allati tanbani 'alaiha ahkamus syar'iyyah al-mutahharah. Artinya apa? Inilah empat dalil pokok yang apa? Yang hukum-hukum syar'i, hukum-hukum syariat ini, nah barakallahu fikum, ahkamus syari'atil mutahharah, hukum-hukum syariat yang suci ini dibangun di atasnya. Paham belum? Jadi hukum-hukum syariat yang suci ini dibangun di atas apa? Empat dalil landasan pokok yang inti yaitu Al-Quran, As-Sunnah, ijma', qiyas yang sahih. Mahum soal ini? Awan barakallahu fikum, kita ambil dikit lagi. Bihadil usul al-arba'ah tusbatul ahkam. Dengan sebab empat dalil ini hukum-hukum itu ditetapkan. Wa la yabqa li ahadin munaza'ata fima sabat. Nah, artinya apa? Dan tidak tersisa bagi seorang pun untuk menentang, menyelisih apa yang telah tetap. Wa minal ma'lum annahu yuqaddam al-Qur'an tsumma as-sunnah tsumma al-ijma' tsumma al-qiyas. Urut. Sudah perkara yang diketahui bahwasanya didahulukan Al-Qur'an dulu, kemudian as-sunnah, kemudian al-ijma', kemudian al-qiyas as-sahih. Paham itu ya? Nah, karena kalau Al-Qur'an saja enggak cukup. Jangan seperti apa kemarin kelompok apa? JIS, Jamaah Ingkarus Sunnah. Karena JIS itu Jamaah Ingkarus Sunnah itu dia mengandalkan Al-Qur'an saja, cukup Al-Qur'an kita. Enggak butuh as-sunnah. Kita katakan gagal faham. Kenapa? Suruh dia ngoreksi gerakan salatnya, ngoreksi pembayaran zakat, ngoreksi bagaimana ritual haji, suruh mengoreksi bagaimana ritual puasa. Semuanya diambil dalilnya dari mana? Rinciannya dari as-sunnah, enggak bisa mengelak dia. Gerakan salat mulai dari takbiratul ihram hingga salam dijumpai di mana? As-sunnah. Dalam Al-Qur'an enggak ada. Nah, hati-hati dengan Jamaah Ingkarus Sunnah. Kalau di Indonesia ma'rufnya apa? MTA atau yang semisalnya. Paham ya? Karena MTA itu mereka mengandalkan Al-Qur'an saja, majelis tafsir Al-Qur'an, tapi menafsirkannya itu terkadang sesuai dengan hawa nafsunya yang cocok dengan akalnya. Nah, barakallahu fikum. Jarang sekali menyinggung as-sunnah, bahkan terkadang enggak pakai as-sunnah.
Paham ya? Allahul musta'an, hati-hati seperti itu ya. Sehingga nanti menghalalkan sesuatu yang haram. Nah, barakallahu fikum atau yang semisalnya, karena enggak ada alasannya, enggak ada dalam Al-Qur'an katanya. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Kata beliau, wa minal ma'lum annahu yuqaddamu al-Qur'an tsumma as-sunnah tsumma al-ijma' tsumma al-qiyas. Hatta innal ulama'a rahimahumullah qalu inna ayya qiyasin mukhalif lil kitab was-sunnah fa innahu qiyasun fasidun mardudun ala qailihi wa yusamma 'indahum fasidul i'tibar. Masyaallah. Kata beliau sampai-sampai para ulama mengatakan apa? Qiyas manapun, qiyas apapun yang menyelisih Al-Qur'an was sunnah, maka itu dikatakan qiyas yang rusak, mardud, tertolak, yang qiyas yang rusak yang dikembalikan kepada si pengucap, orang yang mengkiaskan tadi itu ditolak. Wa yusamma 'indahum, dan menurut mereka, di sisi mereka dinamakan dengan apa? Fasidul i'tibar. Paham ya? Qiyas tersebut apa? Nah, barakallahu fikum sangat-sangat rusak untuk jadikan bahan pertimbangan. Paham ya? Nah, maksudnya enggak dianggap sudah. Qiyas yang sudah enggak dianggap, rusak anggapannya. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum namanya qiyas yang fasid. Qiyas fasid, fasidul i'tibar. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Karena para ulama ada juga yang mengingkari qiyas ya. Cuman yang sahih qiyas itu diperbolehkan selama tidak berseberangan dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, kita ambil satu lagi. Wa ulima min qawlihi, maka diketahui dari ucapan beliau musabbitul ahkam bil usuli annama la dalil alaihi, bahwasanya seluruh apa-apa yang tidak ada dalilnya falaisa bisabitin, berarti tidak sabit, tidak tetap. Semua yang enggak ada dalilnya berarti tidak sabit. Li'anna dalila bimanzilatil bayyinah, dikarenakan dalil itu tingkatannya kedudukannya seperti bayyinah, penjelas. Bal innallaha sammahu bayyinatan, bahkan Allah Taala menamakan dalil itu sebagai bayyinah, penjelas. Ya enggak? Sekarang antum ketika barakallahu fikum tersesat, butuh dalil enggak? Antum berjalan di suatu tempat tersesat, butuh dalil enggak? Butuh dalil berupa, butuh bayyinah, penjelas. Butuh penjelas, butuh dalil sehingga antum tidak tersesat, itu ya. Kita lihat sini. Qala ta'ala laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Sungguh kami telah mengutus para rasul kami dengan bayyinat, penjelas-penjelas. Dengan apa? Al-adillah, dalil-dalil. Naam. Walaysa kullu syai'in lahu dalil. Dan tidak segala sesuatu itu memiliki dalil. Bal minal asya' ma dalilhu ijabi wa minha ma dalilhu adami. Ada, ini penting ya. Tidak semua perkara itu pasti ada dalilnya, nas gitu enggak ada. Terkadang ada yang nas, terkadang ada yang apa? Yang dalilnya itu malah justru enggak ada. Enggak ada dalilnya, kembali ke asal gitu loh. Kembali ke asal. Kita lihat. Bal minal asya' ma dalilu ijabi, ada di antara perkara-perkara itu yang dalilnya apa? Ijabi. Ijabi maksudnya dalilnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah didatangkan. Mana dalilnya? Ada dalilnya itu loh. Wa minha, di antara perkara-perkara yang ada, ya, ada juga yang apa? Barakallahu fikum, dalilnya itu adami, enggak ada dalil. Kembali ke hukum asal. Kita lihat. Apa maksudnya ini ya? Ada beberapa perkara yang dituntut dalil. Dalilnya ijabi, dituntut untuk mendatangkan dalil itu loh. Babi itu haram, dalilnya mana? Itu ijabi berarti. Dalilnya dalam Al-Qur'anul Karim, innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir misalkan. Nah, itu menunjukkan bahwasannya apa? Menunjukkan bahwasannya ijabi, dalilnya ada. Tapi ada dalil yang sifatnya apa tadi? Adami. Adami itu atau mencari dari Al-Qur'an Sunnah enggak ada. Kembali ke hukum asal, hil. Wal aslu fi adatinal ibahah misalkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, atau wal aslu fi miyahinat taharah wal ardi wathiyabi wal hijarah. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kembali ke hukum asal. Kita lihat. Fal adillatu, kata beliau, fal adillatu qad takunu adamiyatan fa yuqal ad-dalil adamud dalil. Masyaallah. Ini penting sekali. Penting juga nih ya, karena terkadang ahlu bidah wad dhalal itu nuntut dalil terus gitu loh. Dalilnya mana antum membolehkan? Dalilnya mana antum bolehkan? Kita lihat. Kata beliau, dalil-dalil terkadang ada dalil yang enggak ada itu loh. Maksudnya bagaimana? Dalilnya itu enggak ada dalil itu loh. Dalilnya mana? Ya enggak ada dalilnya. Kembali ke hukum asal itu loh. Paham belum? Kalau masalah nahwu ada enggak seperti itu? Ada huruf. Huruf itu tandanya apa? Dia tandanya enggak menerima tanda fi'il, enggak menerima tanda isim itu. Dalilnya adamiyah. Seperti apa? Huruf ha. Huruf ha itu dalilnya apa? Huruf ha. Dalilnya dia enggak menerima titik di atas, tidak menerima titik di bawah itu. Jadi dalilnya adamiyah. Ini juga pembahasan yang penting ini ya. Ad-dalil adamud dalil. Dalilnya itu enggak adanya dalil.
Wa qad takunu ijabiyah fa yuqal ad-dalil qaulu ta'ala. Kalau ijabiyah ini, terkadang dalil itu sifatnya ijabiyah, dituntut mendatangkan dalil ada. Fa yuqal ad-dalilu qaulu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Fa idza qala qailun masalan, apabila ada orang yang mengatakan sebagai contoh, hadan nau' minal bai' haram. Jenis ini, nah, barakallahu fikum, merupakan jenis jual beli yang haram. Contohnya apa? Jual beli yang majhul. Antum menjual, aku jual semua ikan yang ada dalam kolam ini. Paham ya? Jumlah ikannya enggak tahu juga berapa jumlahnya, ada atau tidak, kemudian ikannya jenis apa, dia langsung ngomong global gitu. Mau atau tidak? Lah berapa harganya? 3 juta misalkan. Dia mau, tapi ikannya enggak tahu apa wujudnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, jumlahnya berapa? Jenisnya apa ikannya? Itu baik majhul namanya. Itu hukumnya haram. Nah, barakallahu fikum, kita lihat. Naqulu lahu aina dalil? Ya enggak? Kalau ada yang mengatakan ini haram dijual ini, dalilnya mana? Nah, gitu. Itu berarti ijabi. Li'anal asla annal buyu' halal, karena hukum asalnya jual beli itu halal. Ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah Taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan apa? Riba. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ini haram ini dijual, dalilnya mana? Hukum asal jual beli kan halal itu loh. Dikembalikan ke situ. Dalilnya adalah ini misalkan, haram misalkan. Paham ya? Berarti ada dalilnya. Fa idza qulna hadan naw' minal bai' halal. Nah, kalau kita katakan jenis ini kalau dijual halal, fa talabna bid-dalil, maka barulah kita meminta dalil. Fa innana naqul ad-dalil adamud dalil. Dalilnya mana? Dalilnya karena enggak ada dalilnya. Tidak ada dalil yang mengharamkannya. Paham belum? Itu maksudnya. Jadi dalilnya mana? Tidak ada dalil mengharamkannya. Kembali ke hukum asal halal. Paham ya? Antum jual beli tape misalkan. Jual beli tape, walaupun ada yang mengatakan haram karena memabukkan, secara barakallahu fikum penelitian ya, dengan tape itu kalau normal enggak mabuk. Kalau sampai memabukkan berarti haramnya karena memabukkan itu, bukan semata-mata tapenya. Paham ya? Kata mereka mengalami fermentasi kemudian ada alkoholnya, sehingga kalau tape itu hukumnya haram, kita katakan itu enggak benar. Paham ya? Kalau seandainya sampai kebanyakan tape kok mendem, mabuk misalkan, kita katakan haramnya itu karena mabuk itu, berlebihan tadi itu. Seperti air putih. Air putih kalau orang kebanyakan minum air putih, muntah-muntah enggak kira-kira? Muntah-muntah juga. Kemudian juga ada dorornya, itu diharamkan karena doror yang ada di dalamnya itu, bukan semata-mata airnya. Tapi kalau tape diharamkan gara-gara katanya memabukkan, ada alkoholnya, itu kurang tepat. Mau tape ketan atau tape singkong sama aja. Paham ya? Allahul musta'an. Memang banyak ya yang mengatakan seperti itu. Mungkin antum pernah dengar, tapi kesimpulannya halal. Kembali ke hukum asal. Nah, kata beliau di sini, seperti nabit. Nabit halal atau haram hukum asalnya? Nabit. Nabit halal. Tapi kalau sampai memabukkan haram enggak? Haram, seperti itu aja. Nah, itu simpelnya seperti itu. Kita lihat sini. Fa inna naqul, kita katakan ad-dalil adamud dalil. Dalilnya itu enggak ada dalil. Ai laisa hunaka dalilun yadullu 'ala tahrim. Tidak ada di sana dalil yang menunjukkan pengharaman. Wal aslu wal hil, hukum asalnya halal. Ini berarti kembali ke dalil asal itu loh. Kalau ada yang mengharamkan, haram antum jual peci ini, haram antum jual sarung ini. Dalilnya mana? Dalilnya mana kalau mengharamkan? Dalilnya enggak ada dalil. Maksudnya bagaimana? Enggak ada dalil mengharamkan berarti hukum asalnya boleh gitu loh. Kalau kita bolehkan, boleh ini. Dalilnya mana? Karena enggak ada dalil mengharamkan, kembali hukum asal. Al-hil ya enggak? Nah, barakallahu fikum, wal aslu fi miyahinat taharah wal ardi wasthiyabi wal hijarah. Itu pakai hukum asal juga. Airnya ini najis ini. Mana dalilnya? Betul dalil. Paham ya? Kemudian air ini suci ini. Lah mana dalilnya? Hukum asalnya suci. Paham ya? Karena enggak ada dalil yang mengharamkannya. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Mahum insyaallah ini? Ayo na'am barakallahu fikum, nasallahu as-salamata wal afiyah. Cukup sekian dulu, yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin.